Secara filsafat komunikasi itu adalah suatu disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis kritis, dan juga holistik tentang teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensinya. Jadi, ini tidak sebatas bagaimana melakukan komunikasi, tapi lebih kepada bagaimana secara fundamental atau secara step by step sebuah komunikasi itu bisa terjadi. Di sisi lain, ilmu komunikasi itu bisa dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan isi pesannya kepada manusia lain. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana seseorang bisa menyampaikan ide pikirannya, pesannya kepada manusia lain sehingga pesan itu sampai dan diterima dengan baik oleh manusia lainnya atau orang lain. Oke, sebelum kita melangkah jauh terkait filsafat komunikasi, ini ada pendapat dari Richard Lanigan yang menyatakan bahwa filsafat komunikasi itu adalah upaya untuk menjawab pertanyaan, yaitu apa yang aku ketahui, bagaimana aku mengetahuinya, apakah aku yakin, apakah aku benar. Jadi sebelum teman-teman nantinya berdiri sebagai seseorang yang menyampaikan informasi kepada orang lain, tentu ada hal yang harus teman-teman pahami. Yang pertama itu, apa sih yang sedang Anda ketahui saat ini? Kemudian bagaimana Anda bisa mengetahui secara menyeluruh tentang materi, tentang pesan, tentang ide tersebut. Lalu ketika sebelum Anda berpikir untuk menyampaikan kepada orang lain, Anda harus berpikir, apakah saya yakin dengan apa yang akan saya sampaikan? Apakah saya benar dalam penyampaiannya atau apakah benar teori yang akan saya sampaikan? Jadi itu adalah filsafat dari komunikasi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas cabang-cabang filsafat yang sudah saya hubungkan langsung ke dalam sebuah teori komunikasi. Oke, kita yang pertama ya. Jadi ini terkait ontologi filsafat atau sering juga disebut dengan metafisika. Jadi biasanya dalam komunikasi itu terjadi sebuah sifat yang bersifat metafisika atau ontologi, di mana ontologi ini adalah suatu studi tentang sifat dan fungsi teori tentang realita. Jadi, masih sifat dan fungsinya. Dalam hubungannya, teori dan proses komunikasi metafisika itu berkaitan dengan apa? Yang pertama, bagaimana sifat manusia sesungguhnya? Kemudian, hubungannya secara kontekstual dan juga individual dengan realita. Jadi, ketika Anda berbicara sebuah realita, itu tidak lepas dengan yang namanya konteks. Konteks itu lebih kepada situasi, kondisi, keadaan di mana sesuatu terjadi. Kemudian individu juga berhubungan di sana. Nah, tentu sebagai contoh sekarang, jadi misalkan teman-teman itu akan berbicara di suatu tempat, itu secara konteks harus dipahami dulu. Apakah yang teman-teman sampaikan itu tepat sasarannya kepada siapa? Nah, kemudian jika kita bicara sifat dan fakta dari tujuan, perilaku, penyebab, dan aturan. Jadi ini perlu dipikirkan. Jadi, tujuan, perilaku, penyebab terjadinya komunikasi, atau aturan yang ada di sana itu harus diikuti. Normanya harus diikuti. Yang terakhir itu harus berhubungan dengan yang namanya problema pilihan. Jadi ini biasa. Dimanapun kita berada, kita akan menghadapi yang namanya problema pilihan. Kita harus memilih antara A, B, C, atau pilihan lainnya. Jadi, secara umum, ontologi ini di dalam komunikasi itu bersifat mempelajari tentang sifat-sifat atau fungsi teori tentang realitas sesungguhnya. Kita lanjut ke epistemologi. Nah, jika sebelumnya kita belajar sifat atau pada core sesuatu, pada epistemologi ini kita akan berpikir tentang bagaimana suatu cara untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dalam hal ini ya,
sebuah teori komunikasi itu disusun step by step dari bahan-bahan yang harus didapatkan secara ilmiah, dengan metode ilmiah. Jadi, sebelum teman-teman menyampaikan sesuatu nantinya sebagai seorang orator, sebagai misalkan nanti penyuluh agama, itu perlu dipikirkan bagaimana Anda mendapatkan ide atau bagaimana Anda mendapatkan ilmu yang akan Anda sampaikan kepada orang lain. Apakah melalui pengumpulan data? Apakah Anda harus melakukan pemikiran yang logis, penjabaran hipotesis, atau bahkan perlu melakukan namanya uji kebenaran hipotesis. Jadi, melalui tahapan atau metode ilmiah inilah Anda mendapatkan sesuatu yang secara nyata, secara bertanggung jawab, itu memiliki sebuah nilai kebenaran yang akan disampaikan kepada orang lain. Kemudian dari segi aksiologi, ini yang ketiga, dalam hubungannya dengan filsafat komunikasi, itu aksiologi merupakan studi etika dan estetika. Jadi ada etika, kemudian ada juga estetika, mengenai bagaimana cara mengekspresikannya. Nah, ini adalah cara menyampaikan pesan ataupun ide ataupun ilmu yang teman-teman miliki itu kepada orang lain. Jadi ini penting karena semakin Anda lebih baik mengemas pemikiran Anda dalam suatu pesan, kemudian menyampaikan dengan bahasa yang baik, dengan lambang mungkin, dengan simbol, dengan gambar atau apapun, itu teman-teman harus memikirkan juga, mempertimbangkan nilai yang ada. Apa yang perlu disampaikan dan apa yang tidak perlu disampaikan. Jadi itu harus dipertimbangkan. Sehingga sekali lagi aksiologi ini lebih kepada bagaimana teman-teman menyampaikan atau mengekspresikan ide yang teman-teman miliki itu kepada orang lain. Jadi contohnya nanti ketika teman-teman jadi penyuluh agama, tentu harus berpikir ini. Jadi, apakah pesan teman-teman itu tersampaikan dengan baik? Apakah ada hal atau norma yang harus saya lihat di daerah tersebut? Dan juga dipikirkan apakah dari semua ilmu itu akan semua disampaikan? Perlukah disaring untuk mengetahui apa yang perlu disampaikan dan apa yang tidak perlu disampaikan? Nah, yang terakhir ini adalah logika. Jadi, logika ini hal yang sangat penting dalam komunikasi karena suatu pemikiran itu ketika ingin dikomunikasikan, ditransfer kepada orang lain, itu merupakan suatu keputusan sebagai hasil dari proses berpikir logis. Jadi, secara logis Anda berpikir, langkah-langkahnya seperti apa, bagaimana disampaikan. Jadi, inilah 4 hal yang berhubungan dengan filsafat komunikasi. Oke. Jadi semoga teman-teman bisa memahami antara keempat cabang filsafat ini sebelum nantinya melangkah bagaimana etika dari komunikasi itu sendiri. Oke, nah sekarang kita akan paparkan ya. Jadi kita mulai dari kodrat filsafat dulu. Oke, jadi ini dari Muhammad Mufid di tahun 2009 itu yang merangkum atau mungkin memberikan suatu rangkuman terkait bagaimana suatu filsafat atau kodrat filsafat itu sendiri. Oke, kita mulai dari pertama. Jadi, filsafat itu selalu. Oke. Jadi filsafat itu selalu memulai bentuk pengetahuan tertentu dari suatu bidang pengalaman tertentu. Jadi, suatu pengetahuan itu terbentuk jika sebelumnya itu ada sebuah pengalaman. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa filsafat itu adalah usaha revolusioner, jadi usaha perubahan untuk menggantikan sistem penjelasan mitologis dengan penjelasan rasional. Jadi, ketika orang-orang itu berpikir sesuatu yang bersifatnya metodologis atau mitologi ya, jadi contohnya kalau di Bali itu sering terkenal dengan nak mulek gitu, nak mulek gitu. Jadi melalui filsafat itu harus dibongkar untuk mendapatkan penjelasan yang logis atau rasional. Nah, kemudian dari sini ada 3 ciri khas tentang pengetahuan filsafat. Yang pertama itu adalah alat analisis. Jadi untuk menganalisis sebuah fenomena, itu diperlukan akal budi. Kemudian ada yang namanya
hakikat metode filsafat yang bersifat rasional ya. Jadi harus bersifat rasional. Ada multipeks mungkin, ada mungkin induktif dan deduktif. Dan terakhir, ini tujuan filsafat bukan praktis tapi teoritis atau kontemplatif. Jadi tujuannya bukan praktikal, tapi ini lebih kepada bagaimana suatu teori itu bisa dijabarkan dengan rasional. Sehingga kodrat filsafat di sini adalah berpikir secara ilmiah. Nah, ketika kita bicara sebuah filsafat, tentu ini akan berhubungan dengan religion atau agama, kemudian ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Nah, disinilah hal yang beririsan. Sehingga filsafat itu sendiri memiliki tujuan untuk mencari kebenaran, begitupun dengan agama dan ilmu pengetahuan. Jadi, saya hubungkan antara agama dan ilmu pengetahuan ini menjadi sebuah korelasi yang berhubungan. Sehingga karena adik-adik di sini lebih sering itu berbicara nanti tentang sebagai penyuluh agama Hindu, tentu agama kan saya hubungkan di dalam filsafat ini. Sehingga ada 3 posisi yang adik-adik pikirkan untuk memahami hubungan antara ilmu pengetahuan sendiri, kemudian ada agama dan filsafat itu sendiri. Oke, yang pertama ya. Jadi untuk ilmu pengetahuan, filsafat dan agama itu punya wilayah yang berbeda dalam pencarian kebenaran. Jadi arah mereka itu berbeda. Ilmu pengetahuan mereka punya cara tersendiri. Kemudian untuk agama juga memiliki wilayah yang berbeda. Filosofi pun seperti itu. Namun, sains atau ilmu pengetahuan, filsafat dan agama itu dapat dibawa dalam wilayah yang sama. Itu dalam pencarian makna. Nah, terakhir, sains, filsafat, dan agama itu menerangi realitas yang sama dengan cara pandang berbeda. Jadi, suatu realita itu dapat dilihat dari perspektif agama, perspektif ilmu pengetahuan, dan juga perspektif filosofi itu memberikan cara pandang yang berbeda. Tetapi realita yang diperhatikan itu sama. Jadi contoh seperti ini. Em, Teman-teman tahu kan cerita Bisma, itu Bhagawan Bisma yang memiliki sumpah untuk melindungi Hastinapura. Jadi beliau bersumpah akan melindungi Hastinapura kemudian tidak menikah. Untuk mencari realita ini, kebenaran ini, apakah dia benar melakukannya? Apakah itu sebuah keputusan yang salah? Nah, di sanalah perlu ditelaah secara filsafat, secara ilmu pengetahuan, secara agama untuk mendapatkan jawaban terhadap bagaimana sesuatu hal itu jadi. Jadi, sumpahnya Bisma itu apakah benar atau salah? Itu yang bisa ditelaah di sini. Nah, kemudian kebenaran filsafat ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai kebenaran akal. Jadi akal sehat lah atau secara logika yang muncul dari kebenaran itu sendiri. Sedangkan jika teman-teman berbicara terkait agama, itu lebih kepada kebenaran kan wahyu dari Tuhan. Jadi kita semua percaya bahwa agama itu sendiri turun karena ada wahyu-wahyu dari Tuhan. Oke. Nah, saya akan bahas sedikit tentang relasi antara filsafat dan agama. Jadi, filsafat dan agama itu dalam konteks ilmu pengetahuan dapat dikatakan bersifat mutual, jadi saling menguntungkan. Kemudian nilai-nilai agama itu mengandung informasi dan informasi itu adalah untuk mengembangkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini pendekatan dan metode cara berpikir filsafat itu dapat digunakan untuk memahami, mengembangkan ilmu serta penafsiran teks-teks keagamaan agar lebih komprehensif. Jadi, disinilah peran dari sebuah filsafat itu, di mana pendekatannya, metodenya, cara berpikirnya, itu digunakan untuk menelaah. Jadi, ada sloka gitu kan, diterjemahkan, ditelaah itu apakah bagaimana lekat kebenaran ini, bagaimana dibawa ke masyarakat, bagaimana kita membawanya ke masyarakat. Jadi itu yang perlu dilihat relasi antara filsafat dan agama. Nah, ini adalah sebuah kutipan
Philosophy is questions that may never be answered. Religion is answers that may never be questioned. Nah, di sini lihat, jadi bahwa filosofi itulah sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah terjawab. Sedangkan agama itu sendiri adalah jawaban yang bahkan tidak pernah dipertanyakan. Jadi, teman-teman bisa mencari ini apa makna dari pernyataan ini. Oke. Nah, sekarang kita bicara kembali ke filsafat ini tentang ilmu komunikasi ya. Jadi, etimologi komunikasi itu sudah kita bahas ya. Jadi komunikasi itu apa sebelumnya. Kemudian kita akan skip aja di sini. Kemudian kita akan lihat tentang benang merah definisi komunikasi. Oke. Komunikasi itu merupakan proses dari individu dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi adalah proses menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian dikatakan komunikasi adalah proses pertukaran informasi. Jadi ada sebuah proses pertukaran informasi antara si pembicara dan pendengar. Kemudian komunikasi ini terjadi juga dalam banyak bentuk. Jadi bisa bersifat oral atau mungkin secara lisan ya, kemudian ada juga bersifat tertulis. Bahkan ada sign juga kan. Kemudian ada komunikasi yang memungkinkan interaksi antara individu. Jadi interaksi muncul dengan adanya komunikasi ini. Jadi di gambar itu ada seseorang akan berpikir, memikirkan sesuatu. Jika hanya dipikirkan, itu tidak akan sampai, ide itu tidak akan sampai kepada orang lain. Oleh karena itu, perlu komunikasi untuk menyampaikan apa yang ide yang ada dalam pikiran Anda. Nah, sekarang di sini kita lihat sebuah anatomi komunikasi. Jadi ini diambil dari bukunya Muhammad Mufid, itu bahwa komunikasi itu melibatkan individu. Kemudian prosesnya bersifat terus-menerus. Ada pesan yang disampaikan, ada saluran atau media, ada gangguan, dan tentu ada namanya perubahan yang terjadi di dalam komunikasi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas terkait perkembangan ilmu komunikasi. Nah, ini Aristoteles ya, memiliki rhetorical triangle atau segitiga retorika. Di sini disampaikan dalam sebuah komunikasi itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang satu itu namanya logos, itu harus bersifat logis, reasonable atau ada alasannya, dan ada bukti. Kemudian etos, itu kredibilitas dan terpercaya. Apa yang disampaikan dalam komunikasi itu sifatnya memiliki kredibilitas tinggi dan juga terpercaya. Dan terakhir itu namanya pathos. Jadi nilai apa yang muncul dari komunikasi itu sendiri, termasuk emosi yang muncul di sana. Jadi di sini disampaikan bahwa komunikasi itu berkaitan dengan sifat dan karakteristik manusia komunikator, pembicara. Jadi biasanya cara seseorang berkomunikasi itu biasanya dipengaruhi oleh karakteristiknya si pembicara. Jadi itu menyebabkan perbedaan karakteristik manusia itu menyebabkan bedanya cara seseorang berbicara. Nah, disinilah muncul bahwa komunikasi itu muncul ke ranah praktis dan juga akademis. Sehingga lahirnya jurnalisme itu mengembangkan ilmu komunikasi itu sendiri. Oke. Nah, ini adalah perkembangan ilmu komunikasi, jadi kita akan bahas sedikit aja. Jadi yang pertama, di tahun 1900 sampai 1930 itu sudah mulai ada masa perkembangan speech dan jurnalisme. Jadi ada orasi, kemudian atau pidato, dan juga mulainya munculnya jurnalisme. 1950 itu sudah ada persilangan ilmu komunikasi dengan ilmu lainnya. Nah, sejak awal ilmu komunikasi itu tidak lepas dari ilmu lain sebenarnya.
seperti filsafat dan teknologi. Nah, dalam hal saat ini, tahun periode ini ya, bahwa ilmu komunikasi mengalami persilangan dengan ilmu sosial, dengan psikologi, sehingga muncul-muncul teori komunikasi dari beberapa orang ini. Jadi seperti Laswell, Schramm, Shannon Weaver, Lassalfeld itu yang menyampaikan ilmu-ilmu komunikasi yang baru. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang payung teori komunikasi itu. Nah, di sini ada 4 payung teori komunikasi. Jadi yang pertama ada discourse representatif, ada discourse of understanding, discourse of suspicion, dan terakhir itu ada discourse of vulnerability. Nah, kita akan membahas satu persatu di sini. Oke. Discourse of representative. Jadi representatif itu adalah keterwakilan atau perwakilan. Sedangkan discourse itu lebih kepada sebuah wacana. Nah, di sini ketika kita bicara payung dari sebuah teori komunikasi, itu menekankan bahwa komunikasi itu menekankan pada keterwakilan. Jadi, bagaimana komunikasi itu dapat mewakili sebuah pemikiran, sebuah ide dengan pendekatan bersifat kuantitatif. Nah, di sini ada keterpisahan antara peneliti dan yang diteliti sebagai nilai objektivitas. Jadi, ketika Anda berbicara sebuah representasi dari sebuah diskurs, sebuah wacana atau komunikasi, itu mengandung nilai objektivitas di dalamnya. Kemudian, ketika bicara discourse of understanding, di sini lebih kepada bagaimana sebuah wacana itu muncul menekankan pada pemahaman tertentu. Jadi ketika kita bicara dalam sebuah penelitian, ya, penelitian teori komunikasi itu ada yang bersifat perwakilan atau representatif, ada juga bersifat kualitatif atau ada interaksi antara peneliti dan yang diteliti. Jadi ini perlu juga. Jadi ketika melakukan penelitian, memahami sesuatu, itu dengan adanya interaksi sehingga muncul realita yang menjadi hasil interaksi antara peneliti dan yang diteliti. Jadi seperti ini. Jadi ketika saya ingin mengetahui lebih banyak terkait dua gambar ini, saya harus terjun ke sana dan berinteraksi dengan mereka semua. Sehingga saya dapat sesuatu yang bersifat hasil yang kualitatif atau lebih kepada hasil yang bisa secara kualitas dipertanggungjawabkan. Kemudian ada discourse of suspicion. Jadi ini aliran kritis. Namanya suspicion. Jadi suspek itu mendobrak struktur komunikasi dan struktur sosial yang memengaruhi komunikasi. Jadi ini ada usaha untuk mengubah struktur komunikasi dan struktur sosial. Sehingga inilah yang mempengaruhi komunikasi. Discourse of suspicion ini sebenarnya memodifikasi pemikiran dari Karl Marx. Kemudian mendobrak struktur sosial politik, penguasa dan pemodal, dan orientasinya pada kepentingan masyarakat luas. Jadi inilah dasar bagaimana pers itu muncul. Jadi biasanya dulu kan orang itu masyarakat cenderung itu mengikuti struktur-struktur sosial yang dibentuk oleh penguasa atau para pemodal besar ya. Jadi di zaman dulu terjadi hal seperti itu. Nah, karena hal inilah muncul sebuah dobrakan, sebuah gebrakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Inilah dasar atau awal bagaimana sebuah pers itu muncul atau jurnalistik itu muncul di masyarakat. Nah, terakhir ada yang namanya discourse of vulnerability. Jadi di sini aliran postmodern yang menolak struktur sosial. Nah, di sini dikatakan bahwa interest atau ketertarikan dan ide itu penting. Sehingga orang percaya bahwa komunikasi harus dibebaskan dari struktur yang melingkupinya. Jadi dari muncul pers, jurnalistik, sehingga muncullah bahwa kepercayaan bahwa sebuah komunikasi itu harus bebas dari struktur yang membelenggu. Harus bebas berekspresi tanpa ada kekangan dari penguasa atau mungkin dari orang yang memiliki modal di saat itu.
Kemudian kita bicara sekarang terkait perkembangan komunikasi di era baru. Nah, yang pertama, saat ini, jadi di era media sekarang ini, perubahan sudut pandang itu komunikasi dari yang menekankan sumber dan pesan bergeser pada penerima dan makna pesan. Jadi orang lebih sudut pandangnya tidak lagi si sumber dan pesannya, tapi lebih kepada siapa yang menerima pesan dan bagaimana makna pesan itu diterima oleh si penerima. Itu yang penting saat ini. Nah, dulu itu komunikasi di pers itu biasanya bersifat satu arah. Itu biasanya dari si pemberi pesan atau sumber pesan sampai ke penerima. Sekarang enggak lagi. Jadi ini sudah berubah. Jadi ini lebih kepada dua arah atau bahkan sirkuler. Jadi ada perputaran informasi antara dua hal ini, dua pelaku dalam komunikasi. Nah, dulunya juga komunikasi bersifat statis, kini sudah beralih kepada proses oriented. Kemudian pengiriman informasi dulu sudah berubah juga menjadi bagaimana interpretasi terhadap pesan itu perlu dipertimbangkan, teman-teman. Jadi bagaimana pesan atau informasi itu diinterpretasikan, sehingga mau tidak mau sang pemberi pesan itu wajib ketika nanti teman-teman ini menjadi seorang penyuluh agama, itu wajib memastikan tidak adanya ambiguitas atau ambigu. Harus ditekankan bagaimana masyarakat bisa menginterpretasikan dengan baik apa yang teman-teman sampaikan dalam penyuluhan agama. Nah, terakhir, dulu public speaking itu menjadi komunikasi yang menekankan pada konteks individu, hubungan, organisasi, masyarakat, dan media. Jadi sekarang sudah lebih luas cakupannya. Nah, sekarang ini kita akan bicarakan terkait 5 kelompok teori komunikasi dari Little John ya. Jadi dalam komunikasi ini ada 5 kelompok ya yang berbeda. Jadi yang pertama itu lebih kepada struktur dan juga functional theories atau structural and functional theories. Jadi teori, fungsi dan juga struktur. Yang kedua ada cognitive and behavioral theories. Jadi ini kepada teori behavior itu tingkah laku, kognitif itu kepada pemikiran. Ada teori interaksional, kemudian teori interpretatif, dan terakhir ada critical theories. Kita bahas satu persatu sekarang. Jika kita bicara structural and functional theories, teori functional and structural, ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu teori ini dikembangkan dari ilmu sosial. Kenapa? Karena struktur sosial itu nyata dan dapat diukur. Kemudian fungsionalisme. Jadi komunikasi ini dipercaya sebagai bagaimana struktur itu dibuat atau memiliki pola yang pakem dan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan ranah dari komunikasi itu sendiri. Jadi ketika orang teori yang percaya bahwa komunikasi itu fungsinya untuk menyampaikan pesan, jadi apapun yang dilakukan ketika penyampaikan pesan itu sifatnya secara fungsi itu mencakup atau bisa meraih atau achieve atau meraih tujuan utama dari komunikasi. Nah, ketika kita bicara secara behavioral atau tingkah laku, ini sebenarnya dikembangkan dari ilmu psikologi. Jadi psikolog dulu. Dari ilmu psikologi inilah muncul bahwa teori di mana komunikasi itu fokus pada cara berpikir seseorang dan perilaku seseorang. Nah, di sini teori komunikasi itu ada contohnya itu stimulus respon, ada belajar sosial. Jadi, secara teori dikatakan bahwa komunikasi itu terjadi ketika ada stimulus dan respon. Jadi ada
rangsangan yang menyebabkan respon berupa komunikasi. Jadi, ada ide mungkin yang disampaikan, ada ide muncul sebagai rangsangan sehingga ada respon, sehingga muncul komunikasi antara satu orang atau dua orang lainnya. Jadi arahnya tidak lagi kepada, fungsinya apa, tapi adanya stimulus dan respon. Begitu juga dengan belajar sosial. Ketika adik-adik belajar sosial, teman-teman belajar sosial, itu akan ada, hubungan sosial yang menyebabkan perilaku sosial yang menyebabkan adanya komunikasi antara, dua orang ini, si pembicara dan juga si pendengar. Oke, sekarang yang ketiga, instructional theories. Jadi jelas, ketika komunikasi kita katakan, itu melihat kehidupan sebagai interaksi. Jadi, dengan kita tahu bahwa kehidupan adalah perlu yang namanya interaksi, maka komunikasi di sini dikatakan sebagai proses belajar bersikap dan memaknai. Jadi contohnya adalah simbolik instructionism. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi tentu orang memiliki anggapan, memiliki teori bahwa komunikasi itulah interaksi. Jadi dengan adanya komunikasi, tentu ada interaksi antara personal, satu dua orang, satu atau lebih banyak orang. Jadi dengan adik-adik tahu bahwa komunikasi itu muncul dari adanya interaksi, ya adik-adik bisa tahu bagaimana caranya ketika nanti sebagai pembicara atau penyuluh nanti bisa memberitahu loh, bagaimana membuat sebuah interaksi di dalam sebuah danau wacana misalkan. Jadi itu perlu ada interaksi. Enggak satu arah dari adik-adik aja sebagai penyuluh, ngomong main bla 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 bla, kemudian penontonnya bengong. Itu perlu interaksi. Untuk membangun interaksi antara komunikator atau adik-adik sebagai orator didengarkan oleh masyarakat. Itu yang perlu. Nah, sekarang yang nomor 4, interpretatif teoris. Namanya interpretatif itu menginterpretasikan. Jadi tentu menjelaskan makna tindakan atau teks kaitannya dengan pengalaman individu. Jadi ini adalah apa ya, teori yang dibuat oleh Alfred Kuss sebenarnya. Jadi di sini katakan bahwa dalam komunikasi itu perlu interpretasi juga. Jadi menjelaskan makna tindakan yang berhubungan dengan pengalaman individu. Nah, yang terakhir ini yang namanya critical theories, itu berpikir secara kritis. Ini menelisik kepentingan publik dalam struktur komunikasi. Jadi ketika komunikasi yang adik-adik lakukan, di mana dalam hal ini adik-adik adalah seorang orator atau penyuluh agama, adik harus pikir, kepentingan publik apakah yang bisa Anda dapatkan atau lakukan dalam komunikasi ini? Kemudian ini bisa melihat fokus pada ketimpangan atau inequal atau penindasan terjadi. Jadi bisa dilihat di sana, apakah ada ketimpangan sosial? Apakah ada penindasan dalam sebuah masyarakat sehingga itu bisa diangkat? Jadi ini lebih kepada bagaimana teman-teman di sini itu mengutamakan kepentingan publik dalam komunikasi. Jadi tidak mengarah untuk kepentingan golongan, kepentingan perorangan, bukan, lagi kepada masyarakat. Nah, di sini ada contohnya itu teori dari feminis dan juga teori mute group. Jadi feminis itu namanya feminim, itu perempuan itu biasanya muncul ada stigma di mana di dalam sebuah masyarakat itu perempuan itu dianggap jarang harus bicara, harus lebih banyak yang pria bicara gitu loh. Jadi stigma itulah yang harus adik-adik ubah. Di mana kepentingannya sekarang adalah menyetarakan mereka. Jadi berikan kesempatan antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Itu salah satu contoh real dari critical theories ini. Oke. Nah, untuk pertemuan yang kedua, jadi cukup sekian yang akan kita bahas. Kita sudah bicara sedikit tentang hubungan filsafat, agama, dan juga ilmu pengetahuan, bagaimana filsafat dan komunikasi ada, sampai kita membahas terkait dengan kelompok teori komunikasi, apa itu komunikasi, dan hal-hal lainnya.
Nah, nanti kita akan lanjut untuk, materi berikutnya di pertemuan yang nomor 3.